Bab ke-32. Jam 10 kurang 10 menit, aku tiba di gedung Putra Group. Gedung pencakar langit berlantaikan 30 lantai tersebut, seluruhnya adalah milik Putra Group. Dulu aku kerja sebagai kacung kampret di sini. Papa bahkan berpura-pura tidak mengenalku selama aku bekerja. Sekarang, ia bahkan memohon aku untuk melanjutkan perusahaannya. Kalau bukan karena aku tidak tega melihat sikap Papa, sudah kutolak tawarannya. Aku mengikuti langkah Papa berjalan memasuki lift yang sudah dikosongkan oleh security. Gak ada lift khusus seperti di drama yang Ayu suka tonton. Lift ada 8, dan semuanya untuk umum. Hanya saja, kalau Papa dan direksi penting mau naik, biasanya security sudah mengosongkannya terlebih dulu. Aku melihat banyak sorot mata yang melihatku dengan penuh tanda tanya. Beberapa bahkan teman satu ruanganku dulu. Mereka bingung melihat aku berjalan beriringan dengan owner dari Putra Group tersebut. Papa mengajakku ke ruang rooms dilaksanakan. Sebuah aula besar yang sudah dipenuhi oleh direksi dan para petinggi perusahaan. Semua memandang ke arahku. Mereka agak kaget. Kenapa dia si kacung kampret malah berjalan di belakang Pak Putra? Papa menyuruhku duduk di sampingnya, sementara Papa duduk di kursi depan paling tengah. Terlihat aura kepemimpinan begitu kuat dalam dirinya. Setelah beberapa perkataan pembukaan tidak penting, tibalah Papa mengumumkan pengangkatanku. Mulai saat ini, saya resmi mengangkat putra saya, Agdio Permana Putra, sebagai pengganti saya memimpin Putra Group. Keputusan Papa membuat banyak yang hadir melongo tidak percaya. Papa mempersilahkan aku untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Suasana pun langsung hening. Saya, Agdio Permana Putra, biasa dipanggil Dio, akan memimpin perusahaan sesuai perintah Bapak Putra. Mohon kerjasama semuanya demi kemajuan perusahaan kita. Terima kasih. Suara tepuk tangan pun riuh. Ternyata mereka hanya kaget, tapi pada akhirnya mendukung pengangkatan diriku menggantikan Papa. Sebulan sudah aku memimpin perusahaan Papa. Banyak yang nyinyir dan meragukan kemampuanku ternyata. Aku tampil pusing, yang terpenting adalah hasil akhirnya. Aku masih belajar tentang perusahaan. Walau aku pimpinan, tapi aku berusaha memperlakukan karyawanku seperti keluarga sendiri. Memanusiakan manusia lebih tepatnya. Aku mengambil cuti selama seminggu. Sudah perjanjian aku dengan Papa sebelumnya, kalau aku mau ngajak karyawanku jalan-jalan ke Palembang. Sebodoh amat dengan nyinyiran orang kantor. Kalau aku baru kerja sebulan, sudah cuti saja. Janji adalah janji. Toh, Papa tidak keberatan. Jam 4 pagi, semua karyawanku sudah berkumpul. Aku membawa mobil Pajero milikku. Kali ini beneran mobil, bukan motor Scoopy yang kunamai Pajero. Aku juga menyewakan mobil Innova untuk sebagian karyawanku lainnya. Semua sudah standby dengan barang bawaannya. Kami pun berangkat menuju Palembang. Pak Ari bilang kalau sebaiknya berangkat subuh agar dapat kapal tidak begitu penuh. Kami pun berangkat menuju Pelabuhan Merak. Senang rasanya melihat karyawanku tertawa bersama. Hampir 18 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di kampung halaman Pak Ari. Pemandangan gunung di tengah danau langsung membuatku terkesima. Rumah Pak Ari di perbatasan antara Lampung dan Palembang. Namun masuk dalam provinsi Palembang. Itu danau kan, Pak? Tanyaku sambil tetap mengemudi mobil. Iya yo, Danau Ranau namanya. Besok kita jalan-jalan ke sana ya. Pemandangannya bagus deh. Pamer Pak Ari membanggakan kampung halamannya. Wah, seru tuh Pak. Masih jauh nggak rumah Bapak? Tanyaku lagi. Udah deket kok. Itu 2 kali belokan lagi sampai. Kami akhirnya sampai di rumah Pak Ari. Rumah panggung di pinggir jalan. Ayo masuk yuk, semuanya ayo. Pak Ari pun mempersilahkan kami masuk. Keluarga Pak Ari sangat menyambut kedatanganku. Aku ibarat tuan muda yang dieluk-elukan kehadirannya. Rumahnya harus naik tangga ke lantai atas. Ada banyak kamar kosong yang sudah disediakan.
kami juga langsung disediakan makan malam. Jangan lupa, besok kita jalan-jalan ke Danau Ranau ya. Aku memberitahukan semuanya agar tidak kebelabasan tidurnya. Maklum, udara sejuk pegunungan membuat kami pasti tidur pulas. Kayaknya si bos sudah gak sabar banget mau ke Danau Ranau. Enjek Yona si usil. Iyalah, besok kan hari Sabtu, pasti banyak yang datang. Kalau kesiangan nanti penuh, jawabku sok tahu. Ya udah, ayo bubar, istirahat di kamar masing-masing. Pulihkan tenaga dulu. Semua membubarkan diri mengikuti instruksi Pak Ari. Wuh! Teriak Yono saat melihat indahnya Danau Ranau. Kemarin ngeledekin, katanya gak sabaran mau ke danau. Ternyata dia sendiri yang kegirangan. Langsung kusindir Yono yang sejak tadi loncat-loncat sambil teriak-teriak, bikin malu saja. Bagus banget yuk, gila, keren di sini. Di Jakarta mah gak ada pemandangan indah begini, kata Yono beralasan. Norak, jawab aku dan semua karyawanku. Kami pun menertawakan ulah Yono yang kekanak-kanakan. Tak lama, HP-ku berbunyi. Aku pamit untuk mengangkat teleponnya. Mama yang menelponku. Ya, kenapa, Ma? Mama udah kirim alamat Guntur ya, Yo. Titip salam dari Mama. Jangan lupa nanti kamu borong ya barang dagangan di toko oleh-oleh milik Guntur. Ajak karyawan kamu semua ke sana. Kalau nggak ada uangnya, nanti Mama yang bayar. Tenang aja, Ma. Dia masih ada uang kok. Makasih infonya ya, Ma. Aku memutuskan sambungan telepon Mama. Baru saja aku hendak memasukkan HP ke saku celana, pandanganku menatap sesosok yang aku kenal. Guntur. Siapa anak yang digendongnya? Baru saja Dio hendak memanggil Guntur, tiba-tiba datanglah Yono. Bos, ngapain di sini lama-lama? Ayo kita foto-foto. Yono langsung merangkul Dio dan memaksanya ikut serta. Sebentar, Yon. Aku lihat ada saudaraku tadi. Sebentar. Kalian foto-foto aja duluan, nanti aku nyusul. Dio pun berlari ke tempat di mana Guntur tadi berada. Dio mencari ke segala arah, namun tak menemukan keberadaan Guntur. Namun, saat ia berada di tempat Guntur berdiri, tadi Dio melihat sesuatu. Sebuah jam tangan anak-anak terjatuh. Jam tangan dengan motif dinosaurus tersebut pasti milik anak kecil yang Guntur gendong tadi. Dio masih memutari area taman bermain, mencari keberadaan sepupunya tersebut. Dia tak tahu kalau Guntur sedang di toilet. Kevin pup dan Ayu sudah membelikannya diapers di minimarket terdekat. Dengan mengendarai mobil Guntur, ternyata Ayu lupa membawa stok diapers milik Kevin. Untunglah hari ini Ayu mengajak Bineneng ikut serta. Jadi Binenenglah yang membersihkan Kevin di kamar mandi. Guntur baru saja keluar dari kamar mandi, hendak membuat plastik bekas diapers ketika ia bertabrakan dengan Dio. Dio? Mata Guntur terbelalak melihat keberadaan Dio. Kenapa Dio bisa berada di sini? Guntur. Woi, Tur, aku cariin dari tadi. Ternyata kamu di sini. Tadi aku lihat kamu berdiri di situ pas aku samperin, kamunya hilang. Kata Dio sambil terengah-engah karena berlarian sejak tadi. Oh, aku mau buang ini. Guntur mengangkat plastik berisi diapers bekas pup Kevin. Aku buang dulu ya. Guntur mendekati tempat sampah terdekat dan membuangnya. Itu diapers bekas siapa? Oh iya, tadi aku lihat kamu lagi gendong anak kecil. Siapa dia? Dia mengikuti di belakang Guntur yang sedang cuci tangan. Itu anaknya teman aku. Guntur mulai beralasan. Guntur awalnya ingin kabur meninggalkan Dio agar dia tidak banyak curiga. Namun Bineneng dan Kevin keburu keluar dari kamar mandi. Pak, Kevinnya sudah selesai digantiin celananya. Lapor Bineneng terlambat. Dio sudah melihat Kevin. Dio langsung jatuh hati melihat ketampanan anak itu. Hai, nama kamu siapa? Dio langsung menghampiri Kevin. Kevin, Uncle. Jawab anak lucu menggemaskan itu. Kamu lucu banget. Oh iya, ini punya kamu bukan? Dia menunjukkan jam tangan yang tadi dipungutnya di tempat Guntur berdiri. Tilek aku. Dio pun memberikan jam tangan milik Kevin. Sini, Uncle pakein.
Kevin memberikan tangan kanannya untuk dipakaikan jam tangan oleh Dio. Wah, jam tangannya masih kegedean. Nanti Om belikan yang pas buat tangan Kevin ya. Aci, Kevin mau yang Stegosaurus ya, Uncle? Siap, nanti Uncle beli di Jakarta ya. Kalau di sini, Uncle gak tahu belinya di mana. Nanti Uncle titipin sama Uncle Guntur ya. Iya, Uncle. Dio menatap Bineneng. Boleh saya gendong, Bi? Bineneng bingung mau mengizinkan atau tidak. Ia pun melihat ke arah Guntur yang mengangguk pertanda Dio boleh menggendong Kevin. Bineneng pun memberikan Kevin untuk Dio gendong. Kevin lucu banget sih. Kevin umurnya berapa tahun? 10 tahun. Jawab Kevin asal. Mendengar jawaban Kevin, Dio pun tertawa terbahak-bahak. Wow, 10 tahun ya? Udah besar dong. Kevin kesini sama siapa? Tanya Dio lagi. Sama Uncle Guntul, sama Bineng, sama Mommy juga. Jawab Kevin jujur. Mommy? Mana Mommy Kevin? Uncle gak lihat. Dia celingkukan mencari keberadaan Mommy anak tampan ini. Di sisi lain, Guntur yang mulai gelisah, bagaimana kalau Ayu tiba-tiba datang, dan akhirnya Dio dan Ayu bertemu lagi? Bagaimana kalau Dio akhirnya akan mengambil Kevin dari sisi Ayu? Bisa gila Ayu kalau sampai kehilangan Kevin. Tapi Guntur tak tega memisahkan ayah dan anak yang baru pertama kali bertemu ini. Mungkin karena ikatan darah, mereka sudah saling dekat, walau baru pertama bertemu. Akhirnya Guntur mendiamkan saja Dio dan Kevin yang tertawa bersama. Kamu sama siapa kesini yuk? Tanya Guntur tak kuasa menahan rasa penasaran. Kenapa Dio bisa ada di tempat ini dari sekian banyak tempat di Indonesia? Sama semua karyawanku, kita lagi liburan di tempatnya Pak Ari. Rumahnya gak jauh dari sini. Malah ketemu kamu tur di sini. Dunia tuh sempit banget ya. Hehe, iya sempit. Jawab Guntur sambil matanya melirik ke arah parkiran mobil. Kekhawatirannya datang lagi. Ayu baru saja sampai di parkiran. Guntur memutar otak, bagaimana caranya agar Ayu dan Dio jangan sampai bertemu. Bisa sia-sia usaha PDKT-nya dengan Ayu 3 tahun ini. Guntur melihat Ayu baru saja keluar dari mobil, dengan membawa plastik berisi diapers. Ayu nggak boleh ketemu Dio nih, tapi bagaimana cara ngusir Dio pergi? Mana Dio lagi asyik-asyiknya lagi bercanda sama Kevin. Guntur akhirnya bernapas lega ketika salah seorang anak buah Dio datang. Bos, ampun deh kabur-kaburan melulu. Ayo kita mau foto-foto nih. Yono datang dan langsung memaksa Dio mengikutinya. Iya. Dio pun menyerahkan Kevin ke Bineneng. Uncle pergi dulu ya, nanti Uncle kirimin jam Stegosaurus buat Kevin ya. Iya, Uncle. Dadah. Tur, aku duluan ya. Pamit Dio yang tangannya terus ditarik Yono. Iya yuk. Akhirnya Guntur bisa bernapas lega setelah Dio menghilang. Mommy! Teriak Kevin ketika melihat Ayu datang. Apa sayang? Ayu pun langsung menggendong anaknya dan memberikan plastik diapers pada Bineneng. Mami, tadi aku digendong Uncle ganteng dong. Kevin mulai bercerita pada Ayu. Uncle ganteng? Ayu menatap Guntur dengan pandangan meminta jawaban. Guntur memang ganteng, tapi Kevin gak pernah memujinya ganteng. Siapa yang lebih ganteng dari Guntur selain Dio? Ayu menggelengkan kepalanya. Gak mungkin Dio, jangan mikirin Dio lagi. Ayu. Oh, itu tadi ada teman aku yuk, kebetulan lagi kesini. Guntur memberi alasan pada Ayu agar Ayu tidak curiga. Mommy, tadi Uncle katanya mau beliin Kev jam Stegosaurus. Baik deh Uncle-nya. Oh, baik ya. Kevin suka sama Uncle gantengnya. Ayu pun menanggapi ucapan Kevin. Cuca, Uncle ganteng. Ayu tersenyum. Baru kali ini anaknya menyukai seseorang selain Guntur. Ayu melihat wajah Guntur yang pucat pasi. Kamu kenapa, Tur? Kamu sakit? Kok muka kamu pucat sih? Aku nggak apa-apa kok, Yu. Beneran? Atau kita pulang aja? Daripada kamu tambah sakit. Ayu mulai mengkhawatirkan keadaan Guntur.
Gak biasanya Guntur sampai pucat pasi seperti habis melihat tante begitu. Mungkin karena aku lapar kali ya. Kita makan di restoran kemarin aja ya. Guntur pun menghampiri Kevin. Kevin, mau lihat ikan kayak kemarin gak? Mau. Kevin langsung menghambur ke pelukan Guntur. Oke, kita makan ikan lagi ya. Guntur akhirnya benar-benar bernapas lega. Ia membawa Ayu dan Kevin meninggalkan tempat di mana Dio sedang rekreasi dengan karyawannya. Seutas senyum terukir di wajahnya. Kev, Uncle Guntur ganteng juga nggak? Tanya Guntur pada Kevin. Enggak, gantengan Uncle Black tadi. Uncle Guntur jelek. Ayu yang sedang minum air mineral sampai tersedak mendengar perkataan anaknya. Kev, jangan bilang gitu, nggak sopan. Omel Ayu. Biarin yuk, mungkin di mata Kevin aku jelek. Hancur sudah kepercayaan diri Guntur dalam sekejap. Luluh lantak oleh perkataan Kevin. Kenapa nih anak mirip banget sama kakeknya sih? Omongannya yang pedes juga mirip. Guntur. Maaf ya Tur, gak usah kamu pikirin. Namanya juga omongan anak kecil. Ayu berusaha membesarkan hati Guntur. Justru karena omongan anak kecil itu jujur yuk. Makanya aku jadi kepikiran. Makin lapar aku. Aku mau pesan makan yang banyak Membayangkan lezatnya ikan bakar membuat Guntur semangat lagi. Ia pun mengemudikan mobilnya menuju restoran. Dia baru saja kembali ke tempat Guntur tadi berada. Ternyata Guntur sudah pergi. Padahal, ia baru saja membawa jam tangan bergambar Stegosaurus. Ternyata ada yang jual di toko souvenir. Sayang sekali ia tidak bertemu Kevin seanak lucu itu. Dia pun menyimpan jam tangan yang baru dibelinya tersebut. Dia berjanji akan membawanya saat main ke tempat Guntur hari Senin besok. Bersambung.